CEO Tesla Elon Musk pernah berkata, orang sering salah mengerti teknologi sebagai gambar statis, padahal teknologi lebih tepat seperti film, yang terpenting adalah kecepatan inovasi teknologi. Ada akselerasi di sana. Kecepatan teknologi tersebut jugalah yang setidaknya diterapkan di Kabupaten Yangsin, Provinsi Shandong, Cina bagian timur, khususnya di peternakan sapi pedaging. Provinsi Shandong adalah daerah penghasil daging sapi berkualitas tinggi di Cina. Salah satu daerah peternakan utama di Shandong adalah Kabupaten Yangsin, dengan luas sekitar 793 km persegi dan populasi penduduk 470.000 orang. Di daerah tersebut, terdapat 136 peternakan sapi potong dan 76 perusahaan rumah potong hewan, 429 perusahaan pengolahan daging sapi dan 16 perusahaan produksi pupuk organik. Total produksi tahunan sapi potong dari Yangsin sebanyak 280.000 ekor sapi, dengan kapasitas penyembelihan 1,2 juta ekor per tahun. Beberapa jenis sapi yang dipelihara di lokasi itu adalah Bohai Black sebagai produk unggulan, Kuning Luxi, Girolando, Simmental maupun Aberdeen Angus. Industri daging sapi pun menyumbang 12% terhadap pendapatan Kabupaten Yangsin setiap tahunnya. Ada sekitar 120.000 orang yang bekerja di industri terkait sapi. Artinya ada 1 dari 4 orang penduduk Yangsin bekerja di bidang tersebut. Saat ini, daging sapi Yangsin dikirim ke berbagai kota di Cina. Daging sapi Yangsin menguasai 30% pangsa pasar Beijing dan 50% pangsa pasar daging sapi Tianjin, dengan nilai produksi tahunan sekitar 134 triliun rupiah, menempatkannya di posisi teratas nasional sebagai daerah penyuplai daging sapi. Bagaimana kabupaten tersebut dapat menghasilkan daging sapi dalam jumlah banyak dan diminati pasar? Salah satu jawabannya adalah dengan penggunaan teknologi, termasuk teknologi 5G. Kami menggunakan tag telinga elektronik untuk mengidentifikasi setiap sapi, tanda-tanda fisiknya maupun informasi perilaku mereka. Kami juga menggunakan perangkat penginderaan terkomputerisasi untuk membantu menyesuaikan lingkungan pengembangbiakan, kata peternak senior dari perusahaan Yangsin Yiliwan Halal. Yukin menyebut, industri ternak sapi di Yangsin sudah dimulai sejak 1949, namun penggunaan teknologi yang bekerja sama dengan perusahaan Huawei asal Cina baru dimulai pada sekitar 2020. Termasuk juga penggunaan sistem dapur cerdas untuk pemberian pakan ternak terpusat, sehingga pakan untuk sapi, sesuai dengan jenis, sistem reproduksi, usia, maupun berat badan sapi, kata San Yukin. Ia lalu memperlihatkan 4 layar raksasa yang masing-masing layar terdiri dari 9 panel untuk menunjukkan penggunaan big data secara real-time, mulai dari urutan indukan sapi, jenis pakan, vaksin yang diberikan, suhu, bahkan pengiriman sapi yang dipotong. Terdapat pula tampilan CCTV masing-masing kandang sapi, dengan total ternak mencapai lebih dari 5.000 ekor sapi. Sapi-sapi itu juga mendapatkan fasilitas, musik, alat pijat otomatis, pengatur suhu, hingga alkohol yang dicampur ke pakan. Tujuan dari semua fasilitas itu adalah agar sapi dapat memiliki lebih banyak lemak. Menurut San Yukin, 1 ekor sapi Bohai Black berkualitas tinggi, harganya dapat mencapai sekitar 448 juta rupiah. Dengan berbagai kecanggihan teknologi itu, Yukin mengatakan perusahaan hanya mempekerjakan 10 orang pegawai di lapangan, termasuk dokter hewan, orang yang mengurus pakan maupun keperluan lainnya, karena hampir semua kebutuhan sapi sudah terpenuhi menggunakan teknologi. Tidak ketinggalan ada juga laboratorium bioteknologi untuk pengembangan anakan sapi berkualitas. Laboratorium itu diklaim mengembangkan Commercial Embryo Engineering Technology System maupun Follicle Stimulating Hormone Biosynthesis yang juga bekerja sama dengan Chinese University of Hong Kong. Kami membangun platform big data cerdas pertama di negara ini untuk membentuk industri daging sapi yang berkelanjutan, sekaligus membangun laboratorium pembiakan biologis, ucap Yukin. Selain peternakan sapi, pintar, di Yangsin, terdapat juga perusahaan rumah jagal, yaitu Yangsin Huasheng Halal Meat, yang memotong daging sapi sekaligus melakukan penjualan melalui streaming. Sebagian besar daging sapi yang dipotong di rumah jagal itu dipasok ke perusahaan catering, sementara sebagian kecil dijual langsung ke konsumen melalui live streaming. Kami rata-rata menyembelih lebih dari 200 sapi pedaging per hari, kata salah satu staf Huasheng, Feng Yuanshun. Menurut Yuanshun, melalui pemotongan yang tepat, 1 ekor sapi dapat dibagi menjadi lebih dari 2.000 jenis produk. Orang-orang yang menyembelih sapi, menurut Yuanshun,
Juga sebagian besar adalah orang Islam, karena Kabupaten Yangsin memiliki jumlah komunitas Muslim dari etnis Hui yang cukup besar. Jadi mereka, etnis Hui, mengatakan mereka sejak lama sudah beternak dan menyembelih sapi, dan kemudian perlahan-lahan membentuk industri besar, ungkap Yuan Shun sambil menyebut daerah itu sudah melakukan penyembelihan sapi sejak 1988. Dengan mengintegrasikan pengolahan pakan, pemeliharaan sapi potong, pemotongan sapi, logistik rantai dingin, hingga catering sapi potong, nilai penjualan produk perusahaan Huasheng dapat mencapai lebih dari 4,4 miliar rupiah pada 2023 dan berkontribusi untuk 500 orang penduduk desa yang bekerja dalam proses penyembelihan. Daging sapi dari Yangsin dikirimkan ke 100 kota dan wilayah di Cina, termasuk juga ke jaringan restoran hotpot domestik terkenal, seperti Haidilao dan Seasonal Red Gold. Penggunaan teknologi, menurut Yuan Shun, juga memampukan perusahaan untuk mengetahui satu potongan daging berasal dari sapi yang mana. Selain daging, bagian lain sapi dari Yangsin juga dapat diolah, misalnya tulang-tulang sapi digunakan untuk pengganti gading gajah, sehingga dapat menjadi ornamen dan pahatan yang bisa berharga ribuan yuan, bahkan menjadi gelas untuk minum teh. Sementara kulit sapi disuplai ke perusahaan kulit untuk sepatu para pasukan People Liberation Army atau Tentara Nasional Cina. Selanjutnya kotoran sapi dapat diolah sebagai pupuk organik yang selain dijual juga digunakan di lahan perusahaan untuk menumbuhkan rumput sebagai pakan sapi. Perusahaan setidaknya mampu mengubah 240.000 metrik ton kotoran ternak menjadi 50.000 ton pupuk organik, 200.000 ton pupuk cair biogas dan 3 juta meter kubik gas alam setiap tahunnya. Kabupaten Yangsin telah berhasil mengembangkan peternakan sapi modern yang dilengkapi dengan teknologi dan pada gilirannya juga memakmurkan masyarakat di daerah tersebut. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi hasil peternakan di Cina berkembang pesat. Tidak hanya hemat waktu, produk yang dihasilkan pun juga lebih bagus dan efisien. Cina selalu menjadi negara terdepan dalam hal teknologi, semoga saja Indonesia bisa seperti Cina dan bisa memakmurkan warganya, terutama di sektor peternakan.